Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya adalah Greni dari Politeknik Jalan Jakarta. Saya di sini dari jurusan Administrasi Pembangunan Negara dengan konsentrasi analisis kebijakan. Di sini saya akan memaparkan tentang kebijakan BPJS. Mari disimak ya teman-teman. Teman-teman tahu nggak sih apa itu BPJS Kesehatan? Nah, sesuai dengan UU nomor 24 tahun 2011 itu, Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. BPJS Kesehatan mulai operasional pada tanggal 1 Januari 2014. Nah, tugas BPJS ini adalah menentukan bahwa kesehatan ini berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan menurut UU SJSN diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas dengan tujuan menjamin agar peserta ini memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. BPJS Ketenagakerjaan ini, UU BPJS berfungsi menyelenggarakan 4 program. Nah, program apa aja sih? Yang pertama itu ada program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Nah, peraturan BPJS ini tertuang di dalam Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang sistem pencegahan kecurangan dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan. Lalu selanjutnya ada Peraturan Direksi Nomor 65 Tahun 2020 tentang pedoman tata kelola BPJS Kesehatan. Lalu selanjutnya ada Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang administrasi kepesertaan program jaminan kesehatan. Selanjutnya ada BPJS Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis penjaminan pelayanan kesehatan dengan asuransi kesehatan tambahan dalam program jaminan kesehatan. Selanjutnya itu ada BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang prosedur penjaminan operasi katarak rehabilitasi medik dalam program jaminan kesehatan. Selanjutnya ada BPJS Kesehatan Nomor 2 itu tentang prosedur penjaminan pelayanan refraksi kacamata pada fasilitas kesehatan tingkat pertama dalam program jaminan kesehatan. Nah, selanjutnya ada Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang pencabutan Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2018 tentang penilaian kegawat daruratan dan prosedur penggantian biaya pelayanan gawat darurat. Yang terakhir ini ada Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang pelaksanaan screening riwayat kesehatan dan pelayanan penapisan atau screening kesehatan tertentu serta peningkatannya kesehatan bagi peserta penderita penyakit kronis dalam program jaminan kesehatan. Apa sih yang dimaksud dengan BPJS Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional JKN? Apa bedanya kedua program ini? Pasti teman-teman bertanya juga ya. Nah, Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial BPJS ini, kesehatan, adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Nah, sementara Jaminan Kesehatan Sosial JKN itu merupakan program pelayanan kesehatan terbaru yang sistemnya menggunakan sistem asuransi ya teman-teman. Nah, artinya seluruh warga Indonesia nanti wajib menyisihkan sebagian uang kecilnya untuk jaminan kesehatan di masa depan. Nah, antara JKN dan BPJS tentu berbeda ya teman-teman. JKN merupakan nama programnya, sedangkan BPJS merupakan badan penyelenggaraannya yang kinerjanya nanti diawasi oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional. Nah, singkatnya Jaminan Kesehatan Nasional ini diselenggarakan oleh BPJS, menggantikan program jaminan kesehatan yang dulunya diselenggarakan oleh PT Askes dan juga PT Jamsostek. Nah, lalu selanjutnya siapa saja sih yang menjadi peserta BPJS Kesehatan? Nah, semua penduduk Indonesia itu wajib ya teman-teman menjadi peserta jaminan kesehatan yang dikelola oleh BPJS ini, termasuk orang asing yang telah bekerja paling lama itu 6 bulan di Indonesia dan telah membayar iuran kepesertaan BPJS Kesehatan bersifat wajib meskipun yang bersangkutan sudah memiliki jaminan kesehatan lainnya. Nah, selanjutnya
selanjutnya itu ada berapa macam keanggotaan peserta BPJS Kesehatan. Nah, peserta BPJS Kesehatan itu ada 2 kelompok teman-teman. Nah, yaitu yang satu PBI Jaminan Kesehatan. Nah, PBI ini apa sih? Penerima bantuan iuran, adalah peserta jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan UU SJSN yang iurannya dibayari oleh pemerintah sebagai peserta program jaminan kesehatan. Peserta PBI adalah fakir miskin yang ditetapkan oleh pemerintah dan diatur melalui pemerintahan. Selain fakir miskin yang berhak menjadi peserta PBI jaminan kesehatan lainnya yang mengalami cacat total dan tetap dan tidak mampu. Yang kedua ini bukan PBI jaminan kesehatan. Peserta bukan PBI jaminan kesehatan terdiri atas yaitu pekerja penerima upah dan anggota keluarganya. Nah, pekerja penerima upah adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji atau upah, seperti pegawai negeri sipil, PNS, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, pegawai pemerintah, non-pegawai negeri, pegawai honorer, staf khusus, staf ahli, pegawai swasta, dan pekerja lainnya yang memenuhi kriteria pekerja penerima upah. Lalu yang selanjutnya itu pekerja bukan penerima upah dan anggota keluarganya. Pekerja bukan penerima upah adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atau berisiko sendiri, seperti pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri, dan atau pekerja lain yang memenuhi kriteria pekerja bukan penerima upah. Nah, selanjutnya itu bukan pekerja dan anggota keluarganya. Sedangkan yang termasuk kategori bukan pekerja ini adalah investor. Nah, pemberi kerja, penerima pensiun, dan bukan pekerja lain yang memenuhi kriteria bukan pekerja penerima upah. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini yang termasuk kategori bukan pekerja adalah yang pertama itu ada investor ya teman-teman, yang dua ada pemberi kerja, yang ketiga adalah penerima pensiun terdiri dari pegawai negeri sipil yang berhenti dengan hak pensiun, anggota TNI dan anggota Polri yang berhenti dengan hak pensiun, pejabat negara yang berhenti dengan hak pensiun, janda, duda, atau anak yatim piatu dari penerima pensiun yang mendapatkan hak pensiun, penerima pensiun lainnya, dan janda duda atau anak yatim piatu dari penerima pensiun lainnya yang mendapatkan hak pensiun tersebut. Yang keempat ini adalah veteran. Nah, yang kelima perintis kemerdekaan, yang keenam janda duda atau anak yatim piatu dari veteran atau perintis kemerdekaan. Dan yang terakhir adalah bukan pekerja yang tidak termasuk huruf A sampai dengan E ini yang mampu membayar iuran. Nah, gimana teman-teman? Selanjutnya ini ada apakah BPJS Kesehatan juga dapat menanggung jaminan kesehatan bagi anggota keluarga pekerja? Berapa banyak peserta dan anggota yang akan ditanggung? Nah, ini berikut saya jelasin ya teman-teman jawabannya, biar teman-teman itu kita semua belajar dan tahu mengenai BPJS. Nah, BPJS Kesehatan juga menanggung jaminan kesehatan bagi anggota keluarga pekerja. Jumlah peserta dan anggota keluarga yang ditanggung oleh jaminan kesehatan itu paling banyak 5 orang teman-teman. Nah, apabila peserta yang memiliki jumlah anggota lebih dari 5 orang, termasuk peserta dapat mengikutsertakan anggota keluarga yang lain dengan membayar iuran tambahan. Bagi pekerja penerima upah yang ditanggung adalah keluarga inti, meliputi istri, suami, dan anak yang sah, anak kandung, anak tiri, atau anak angkat, sebanyak-banyaknya yaitu 5 orang. Anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah, dan anak angkat yang sah. Penghasilan itu belum berusia 21 tahun, belum berusia 25 tahun, yang masih melanjutkan pendidikan formal. Pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja. Peserta dapat mengikut sertakan anggota keluarga yang diinginkan. Tidak terbatas ya teman-teman. Peserta dapat mengikut sertakan anggota keluarga tambahan yang meliputi anak keempat dan seterusnya, ayah, ibu, dan mertua. Peserta dapat mengikut sertakan anggota keluarga tambahan yang meliputi kerabat dari lainnya seperti saudara kandung, ipar, asisten rumah tangga, dan lain-lain.
Nah, selanjutnya gimana sih cara mendaftar anggota BPJS untuk karyawan? Nah, untuk karyawan ini di perusahaan yang sebelumnya menggunakan jam sostek. Cara daftarnya ke anggota BPJS bisa langsung melalui perusahaan ya teman-teman. Perwakilan perusahaan bisa datang langsung ke kantor BPJS di wilayah kabupaten atau kota, kemudian mengisi formulir, dan setelah itu mendapatkan satu cara mendaftar anggota BPJS untuk karyawan dan umum virtual akun untuk seluruh karyawan di satu perusahaan. Nah, setelah itu perwakilan perusahaan membayar premi sejumlah iuran premi per karyawan dikalikan jumlah karyawan. Nah, setelah itu karyawan perusahaan telah resmi menjadi anggota BPJS Kesehatan non PPI setelah membayar premi dan mendapatkan kartu anggota BPJS Kesehatan sejumlah karyawan tersebut. Nah, selanjutnya nih teman-teman, gimana sih cara daftar untuk anggota TNI, Polri, PNS, serta pengguna ASKES. Nah, secara umum cara pendaftaran untuk TNI, Polri, dan pengguna ASKES yaitu adalah sama, namun pendaftarannya akan lebih mudah karena data Anda sudah ada di kantor BPJS, teman-teman nih. Pendaftaran bisa dilakukan sendiri maupun secara kolektif di kantor BPJS Kesehatan dengan menyertakan bukti kartu ASKES Anda. Nah, premi Anda akan dipotong dari gaji bulanan dan sebagaimana penggunaan ASKES sebelumnya. Selanjutnya, setelah pendaftaran selesai, Anda akan mendapatkan kartu BPJS Kesehatan. Kita next ya teman-teman. Yang selanjutnya ini, apa buktinya seseorang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan? Nah, setiap peserta yang telah daftar pada BPJS Kesehatan berhak mendapatkan identitas peserta. Identitas peserta paling sedikit itu memuat nama dan nomor identitas tunggal.